kids, let your light shine! Hai kids, apakah kamu mau melakukan eksperimen bersama kakak? Kita akan membuat pelangi loh. Wah, asik! Ayo kita lakukan bersama. Kamu bisa melakukan eksperimen ini di rumah juga loh kids. Kamu hanya membutuhkan kertas tisu, segelas air, dan spidol warna-warni. Pertama, siapkan kertas tisu dan buatlah titik-titik dengan spidol dengan membentuk sebuah garis. Gunakan spidol warna-warni ya kids, supaya hasilnya lebih bagus seperti ini. Sekarang tinggal kita taruh di dalam gelas yang sudah berisi air. Sekarang kita tinggal tunggu sampai warnanya menjadi pelangi. Yeay, kita berhasil! Nih kids, lihat, sudah jadi. Seperti pelangi bukan? Nah, kids tahu nggak? Pelangi adalah tanda yang Tuhan berikan sebagai pengingat bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Ya, Tuhan adalah Allah yang selalu menepati janjinya kepada kita. Kita akan mendengarkan kisahnya dalam Super Bible Story hari ini. Oh ya, apakah kalian siap mendengarkan Super Bible Story hari ini? Yeay, kakak juga tidak sabar mau mendengarkan Super Bible Story hari ini. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Let's sing for God! Hari ini kita akan mempelajari buah roh yang baru loh. Buah roh apa ya? Yuk kita buka sama-sama. Buah roh kali ini adalah kesetiaan. Kesetiaan? Kakak jadi teringat akan cerita seekor anjing yang terkenal karena kesetiaannya.
apakah kalian tahu anjing yang bernama Hachiko? Ya, seekor anjing di negara Jepang yang terkenal akan kesetiaannya. Dia adalah anjing yang setia. Setelah tuan atau pemiliknya meninggal, Hachiko tetap setia menunggu tuannya di sebuah stasiun kereta, tempat di mana Hachiko biasa menjemput tuannya. Selama bertahun-tahun, Hachiko tetap menunggu di stasiun kereta itu. Dia setia pada tuannya. Dan karena kesetiaannya itu, orang-orang di Jepang memberi penghargaan dengan mendirikan patung Hachiko di dekat stasiun kereta itu. Wah, ternyata kesetiaan itu sangat dihargai ya, kids. Kids, Allah kita juga sangat menghargai kesetiaan loh. Karena Allah sendiri pun adalah Allah yang setia. Iya, Allah setia kepada janjinya dan tidak pernah mengingkari janjinya. Di dalam Alkitab dikatakan, Allah berjanji akan melindungi orang yang setia kepadanya. Ya, ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang setia kepada Allah. Dan Allah memberkati dan melindungi orang-orang yang setia kepadanya. Allah menghargai orang yang setia. Termasuk seseorang yang akan kita pelajari kisahnya hari ini. Dia adalah Daud. Apakah kalian mau tahu ceritanya? Mari kita buka Alkitab, buku kesayangan kita. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Good job, kids. Kids, ini adalah Daud. Daud adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Daud setia kepada firman Tuhan dan menaati Tuhan. Keren ya Daud? Daud bekerja untuk seseorang yang bernama Saul. Daud memimpin pasukan untuk berperang bagi Raja Saul. Dan Allah membantu Daud untuk menang dalam peperangan. Karena Daud selalu taat dan setia kepada firman Tuhan. Daud selalu menang dalam peperangan. Maka banyak orang yang memuji Daud. Melihat hal itu, Raja Saul menjadi iri hati. Dia tidak mau Daud dipuji oleh orang banyak. Dia takut Daud akan merebut tempatnya sebagai raja karena lebih disukai oleh orang-orang. Raja Saul berniat untuk membunuh Daud. Berkali-kali Raja Saul mencoba membunuh Daud, tetapi selalu saja gagal karena Allah melindungi Daud. Suatu hari datanglah suatu kesempatan. Saat itu Raja Saul dan pasukannya sedang tertidur. Allah membuat Saul dan pasukannya tidur nyenyak. Wah, ini kesempatan untuk membalas Raja Saul, kata teman dari Daud. Mumpung Saul sedang tertidur, seharusnya Daud bisa balas dendam loh kepada Saul. Menurut kalian, kids, apakah firman Tuhan mengatakan boleh membalas dendam kepada orang lain? No, tidak boleh ya. Firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh membalas orang yang jahat kepada kita. Kira-kira, apakah Daud tetap setia menaati firman Tuhan? Atau Daud memakai kesempatan ini untuk membalas dendam? Kalau kalian jadi Daud, kids, apa yang akan kalian lakukan? Ternyata Daud memilih untuk tetap setia kepada firman Tuhan. Daud tidak membalas Saul meskipun ia punya kesempatan. Yeay, keren ya Daud. Allah berjanji akan melindungi orang yang setia kepadanya. Maka Allah selalu melindungi Daud setiap kali Saul mencoba membunuh Daud. Yes,
Allah setia kepada janjinya. Allah juga menghargai orang yang setia kepadanya. Setelah Raja Saul mati dalam peperangan melawan musuhnya, maka Allah mengangkat Daud menjadi raja menggantikan Raja Saul. Sekarang Daud menjadi raja. Wow, Allah sangat menghargai kesetiaan Daud, sehingga Allah menjadikan Daud sebagai seorang raja. Daud menjadi raja yang baik, hingga tahtanya pun dilanjutkan oleh anaknya. Kids, mari kita juga menjadi orang yang setia kepada Tuhan seperti Daud. Kids, apakah kamu sudah menjadi orang yang setia kepada Tuhan? Bagaimana caranya untuk tetap setia kepada Tuhan? Dengan selalu taat melakukan firman Tuhan seperti Daud. Saat kamu dihadapkan pada pilihan seperti Daud, tetaplah memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Ya, setialah kepada Tuhan dengan selalu menaati firman-Nya. Lakukanlah hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Selain setia kepada Tuhan, di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kita harus menjadi teman yang setia kepada orang lain. Teman yang setia itu seperti apa ya, kids? Daud memiliki seorang sahabat yang setia loh. Dia adalah anak dari Raja Saul, namanya Yonatan. Yonatan selalu membantu Daud supaya Daud bisa selamat dari niat jahat ayahnya. Berkali-kali Daud selamat karena Yonatan membantu Daud saat Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia adalah sahabat Daud yang setia, selalu membantu Daud saat mengalami kesukaran. Wah, senangnya ya memiliki sahabat yang setia. Ya, sahabat yang setia itu mau membantu saat temannya sedang mengalami kesukaran atau kesulitan. Di dalam Alkitab dikatakan sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Ya, siapapun pasti ingin memiliki teman yang setia. Kalian juga pasti ingin kan memiliki teman yang setia? Kids, apakah kamu sudah menjadi seorang teman dan sahabat yang setia? Saat ada teman yang kesulitan, bantulah mereka. Itu adalah teman yang setia. Jangan malah meninggalkan temanmu yang sedang dalam kesulitan. Teman yang setia juga tidak membicarakan hal yang buruk tentang temannya atau mengejek temannya. Teman yang setia akan bersedia mengampuni kesalahan temannya. Kids, apakah kamu mau menjadi seorang yang setia? Setia kepada Allah dan setia kepada orang lain. Yeay, good job! Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa setia kepada Tuhan dan kepada orang lain. Dia adalah penolong kita. Mari kita berdoa, kids. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau selalu setia dan menepati janjimu. Roh Kudus, tolong aku untuk dapat menunjukkan kesetiaan kepada orang lain dengan menjadi teman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Yeay, mari kita nyanyikan lagu ini, kids. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan.
kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Thank you ya kids sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik. Yuk sekarang kita mau memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Persembahan bisa kalian berikan melalui transfer ke rekening BCA gereja kita atau melalui dompet digital. Mintalah bantuan kepada keluargamu untuk men-scan QR Code. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, kakak juga mau ajak kamu nih untuk ikut kesan anak Connect setiap hari Jumat 2 minggu 1 kali via Zoom. Info jadwal Connect bisa kamu tanyakan ke nomor WhatsApp ini ya. Info kegiatan MyStar lainnya bisa kamu ikuti di Instagram @starkids_GKPB. Tetap jaga kesehatan ya kids supaya kalian bisa beribadah lagi minggu depan. See you MyStar! My Star, let your light shine!